Pernahkah kamu merasa kosong? Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, tapi kamu tidak bisa menjelaskan apa itu. Kamu melakukan segalanya dengan benar, bekerja dengan giat, menjaga hubungan sosial, menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat. Tapi entah kenapa, ada kekosongan yang tidak bisa terisi. Kamu tersenyum, berbicara, dan menjalani hidup seperti biasa. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Tapi di dalam, ada ruang yang terasa hampa. Sebuah perasaan asing yang sulit dijelaskan. Dan semakin lama, semakin sulit diabaikan. Selama ini, kita diajarkan bahwa kalau kita merasa seperti ini, itu berarti ada yang salah dengan otak kita. Katanya, ini hanya soal ketidakseimbangan zat kimia di dalam tubuh. Bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dengan obat agar kita merasa lebih baik. Tapi, bagaimana kalau itu bukan satu-satunya penyebab? Bagaimana kalau masalahnya lebih dalam dari sekedar reaksi biologis? Bagaimana kalau ada sesuatu di luar diri kita yang juga berperan besar dalam perasaan ini? Johann Hari, dalam bukunya Lost Connections, mencoba mencari tahu, kenapa semakin banyak orang merasa depresi dan cemas, meskipun hidup mereka tampaknya baik-baik saja? Kenapa orang-orang yang memiliki pekerjaan stabil, hubungan sosial, dan kenyamanan materi masih merasa ada yang kurang? Dalam pencariannya, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang bisa mengubah cara kita memahami depresi dan kecemasan. Bukan sekedar gangguan dalam otak, tapi juga hilangnya sesuatu yang lebih mendasar. Depresi seringkali bukan karena ada yang rusak di dalam diri kita, tapi karena kita kehilangan sesuatu di luar diri kita. Bukan hanya kehilangan kebahagiaan, tapi kehilangan makna. Kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan dunia di sekitar kita. Koneksi yang dulu begitu alami, tapi perlahan-lahan memudar dalam kehidupan modern. Tanpa kita sadari, kita semakin terisolasi, dan kekosongan itu pun semakin dalam. Coba pikirkan, berapa banyak dari kita yang bekerja hanya untuk bertahan? Bangun pagi, berangkat kerja, pulang dalam keadaan lelah, lalu mengulanginya lagi keesokan harinya. Rutinitas tanpa makna, hanya demi memenuhi kebutuhan dasar. Separuh hidup kita dihabiskan di tempat kerja. Tapi, kalau pekerjaan itu tidak punya arti bagi kita, kalau kita merasa hanya menjadi bagian kecil dari sistem yang tidak peduli, wajar kalau kita merasa kehilangan arah. Kita bekerja, tapi tidak benar-benar hidup. Dunia semakin terhubung secara digital, tapi kenapa justru banyak orang merasa sendirian? Kita punya ratusan, bahkan ribuan teman di media sosial. Setiap hari, kita berinteraksi dengan begitu banyak orang di layar. Tapi berapa dari mereka yang benar-benar ada untuk kita saat kita butuh? Berapa banyak dari mereka yang mengenal kita? Bukan hanya sekedar melihat postingan kita. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan ada di luar sana. Bahwa kita harus mengejarnya dengan cara membeli lebih banyak, memiliki lebih banyak, di mobil baru, di liburan mahal, di barang-barang branded. Tapi setelah mendapatkannya, kenapa masih terasa kosong? Kenapa setelah satu pencapaian, kita merasa harus mengejar yang lain? Apakah kebahagiaan memang terletak di sana? Atau kita hanya terjebak dalam ilusi yang diciptakan dunia modern? Dulu, manusia hidup berdampingan dengan alam. Berkeliling di hutan, mendengar suara burung, merasakan angin sejuk di wajah. Sekarang, kita lebih sering melihat layar daripada langit. Lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan, terputus dari dunia luar. Penelitian menunjukkan, berada di alam bisa mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Tapi, kapan terakhir kali kita benar-benar meluangkan waktu untuk menikmatinya? Banyak dari kita tumbuh dengan luka yang tidak terselesaikan. Dibesarkan di lingkungan yang penuh tekanan, tuntutan tinggi, atau bahkan tanpa dukungan emosional yang cukup. Luka-luka ini tidak selalu terlihat. Tapi seiring waktu, mereka membentuk cara kita memandang dunia, cara kita berinteraksi,
bahkan cara kita mencintai. Dan tanpa disadari, kita terus membawa luka itu dalam kehidupan dewasa kita. Apa yang kita jalani hari ini? Apakah benar-benar membawa kita ke masa depan yang kita inginkan? Banyak orang menjalani hidup tanpa arah, terjebak dalam rutinitas yang mereka tidak pernah benar-benar pilih. Merasa hidup mereka dikendalikan oleh keadaan dan bukan oleh mereka sendiri. Saat seseorang kehilangan harapan, dunia terasa seperti tempat yang hampa. Ini bukan soal mental yang lemah. Ini soal manusia yang kehilangan koneksi dengan sesuatu yang penting. Tanpa harapan, bahkan hal-hal kecil terasa begitu berat. Kita sering mencari kebahagiaan dalam distraksi, dalam belanja impulsif, hiburan tanpa akhir, validasi dari media sosial. Tapi semua itu hanya pereda sesaat. Begitu efeknya hilang, kita kembali merasa kosong. Dan kita mencari distraksi lainnya, terus berulang tanpa akhir. Jadi, apa solusinya? Bukan sekedar obat atau motivasi kosong, tapi membangun kembali hubungan yang hilang. Koneksi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan dunia di sekitar kita. Karena tanpa koneksi, hidup hanya terasa seperti serangkaian tugas yang harus diselesaikan. Mengenali diri sendiri adalah langkah pertama. Apa yang benar-benar kita butuhkan? Apa yang selama ini kita abaikan? Tanpa pemahaman ini, kita akan terus mencari sesuatu di luar. Padahal mungkin jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Hubungan yang mendalam lebih berharga daripada ratusan interaksi dangkal. Kadang kita hanya butuh seseorang yang benar-benar mendengarkan. Seseorang yang tidak hanya merespons, tapi memahami. Yang tidak hanya hadir, tapi benar-benar ada. Kita tidak harus mencintai pekerjaan kita, tapi menemukan makna di dalamnya bisa mengubah segalanya. Bahkan tugas yang sederhana pun bisa terasa berarti kalau kita tahu kenapa kita melakukannya. Sesederhana berjalan di bawah sinar matahari atau merasakan angin di wajah. Kadang itu cukup untuk mengisi ulang energi kita. Karena kebahagiaan seringkali ada dalam hal-hal yang sederhana. Kita harus sadar bahwa kebahagiaan tidak ada di barang yang kita beli, tapi di bagaimana kita menjalani hidup. Bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita merasakannya. Masa lalu tidak bisa diubah. Apa yang sudah terjadi, baik atau buruk, tetap akan menjadi bagian dari diri kita. Tapi cara kita memandangnya, kita bisa memilih apakah akan terus terjebak dalam penyesalan, atau menggunakannya sebagai pelajaran untuk melangkah ke depan. Luka dari masa lalu tidak selalu bisa hilang, tapi kita bisa belajar hidup dengannya tanpa membiarkannya mengendalikan kita. Hidup tidak harus sempurna untuk bisa kita nikmati. Kita tidak perlu menunggu segalanya berjalan sesuai rencana untuk merasa bahagia. Yang kita butuhkan hanyalah sesuatu untuk diperjuangkan. Sebuah makna, tujuan, atau bahkan sekedar harapan bahwa besok akan lebih baik. Kadang yang membuat hidup berharga bukanlah kesempurnaan, tapi bagaimana kita tetap berjalan meskipun segalanya tidak selalu mudah. Depresi dan kecemasan seringkali bukan karena ada yang salah dalam diri kita, tapi karena kita kehilangan sesuatu yang penting. Kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan dunia. Kita merasa terisolasi, bahkan di tengah keramaian. Tapi saat kita mulai membangun kembali koneksi itu, saat kita menemukan hubungan yang bermakna, merasakan keberadaan kita dihargai, dan kembali terhubung dengan dunia di sekitar, mungkin kita bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang. Bukan kebahagiaan yang datang dari hal-hal luar, tapi dari rasa memiliki, dari makna, dari hubungan yang membuat kita merasa hidup.